Ada dua alasan mengapa kita harus menolak Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Alasan yang pertama, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini dibangun dengan perspektif liberalisme yang mengagungkan kebebasan bertingkah laku. Dalam perspektif liberalisme, ada suatu konsep yang bernama consent atau persetujuan ketika membahas tentang kekerasan seksual. Suatu perbuatan asusila apabila dilakukan tanpa consent, tanpa persetujuan, tidak ada kesepakatan, tidak ada kerelaan, istilah lainnya, ada paksaan dari subjek pelaku kepada korban, maka perbuatan asusila tersebut terkategori kekerasan seksual. Konsekuensinya, si pelaku harus mendapatkan sanksi, harus mendapatkan pidana, karena dia telah melakukan perampasan pada hak asasi manusia korban. Tapi sebaliknya, apabila suatu perbuatan asusila dilakukan dengan consent, dengan persetujuan, dengan kesepakatan, dengan kerelaan, istilah lainnya ya suka sama sukalah, maka perbuatan tersebut tidak boleh dikategorikan kekerasan seksual. Konsekuensinya ya nggak boleh ada sanksi, nggak boleh ada pidana loh, suka sama suka. Ini problem luar biasa. Perspektif liberalisme ini oke, dia menghalangi kekerasan seksual, tapi memberikan peluang pada seks bebas. Jelas masalah ini. Perspektif liberalisme ini dibangun dari prinsip sekularisme sebenarnya. Fasludin anil hayah, pemisahan agama dari kehidupan. Itu problem luar biasa. Alasan yang kedua, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini bertentangan dengan konsep syariah Islam. Dalam konsep Islam, perbuatan asusila yang terkategori zina maupun mendekati zina, hukumnya haram. Apakah di dalamnya ada consent, ada persetujuan, ataupun tidak ada consent, tidak ada persetujuan, dua-duanya haram hukumnya. Bahkan apabila perbuatan asusila yang terkategori zina itu dilakukan suka sama suka, subjeknya suka, korbannya suka, malah dua-duanya kena hukum dalam pandangan Islam, hukuman berat. Kalau di dalamnya ada paksaan, misalnya pemerkosaan, tentu pelaku yang melakukan pemerkosaan yang terkena sanksi dalam pandangan Islam. Kita paham bahwa kekerasan seksual itu faktual. Kita juga paham bahwa seks bebas itu faktual. LGBT juga faktual. Ini seperti fenomena gunung es. Di atasnya kelihatan kecil, di bawahnya banyak sekali. Dan tidak hanya terjadi di lingkungan perguruan tinggi, di masyarakat luas pun terjadi yang demikian. Tetapi solusinya tentu bukan liberalisme yang malah menghalalkan seks bebas. Ini jelas akan merusak masyarakat ke depannya. Oleh karena itu, tolak Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Dan ini membangun pikiran kita untuk berpikir, yuk kita tegakkan syariah Islam. Karena dengan syariah Islam itulah kemaslahatan rakyat akan terbentuk. Tata sosial yang baik akan terbentuk. Kekerasan seksual dilarang, seks bebas dilarang, LGBT pun dilarang. Karena semuanya akan merusak masyarakat. Tapi persoalannya negeri ini negeri sekuler. Yang memang tidak ada tempat buat syariah Islam ketika menangani urusan publik. Disinilah kita perlu khilafah. Karena khilafah menjamin syariah Islam diterapkan secara sempurna dan akan menggantikan sistem sekularisme itu. Tolak Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, tegakkan syariah Islam dan tegakkan khilafah.